Tahukah sahabat, di manakah tempat ditulisnya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan tahukah juga, siapakah pengibar bendera merah putih untuk pertama kalinya? Tonton video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Kembali lagi di channel Sahabat Nusantara. Channel berbagi ilmu pengetahuan, informasi serta hal-hal menarik yang belum kita ketahui tentang Indonesia. (17 Agustus) merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sejarah panjang yang dilalui oleh bangsa Indonesia, mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya. Perlawanan yang tiada henti-hentinya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap para penjajah, pengorbanan jiwa raga para pahlawan kita yang tak terhitung banyaknya, bahu-membahu, berjuang mati-matian agar negara ini mencapai kebebasan. Berikut kami rangkum beberapa cerita sejarah yang mengiringi peristiwa kemerdekaan Indonesia yang mungkin saja belum Anda ketahui. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima yang berada di Jepang, luluh lantah akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Tak berhenti sampai di situ, kota Nagasaki, kembali menjadi sasaran bom selanjutnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, 3 hari setelah bom di kota Hiroshima. Dalam beberapa detik, kedua bom itu mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Dua peristiwa tersebut memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu, sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mengetahui kejadian itu, golongan muda Indonesia mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, golongan pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, dini hari. Pada peristiwa itu, disepakati proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Usai kesepakatan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pada pukul 2 dini hari, 8 jam sebelum proklamasi. Perumusan naskah proklamasi terjadi, setelah Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Seusai peristiwa tersebut, baik golongan muda maupun golongan tua sepakat agar proklamasi segera disusun dan diumumkannya kemerdekaan Indonesia. Seluruh pihak memang menginginkan agar kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Mereka pun mencari tempat yang dirasa cukup aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumah Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang di Indonesia, Laksamana Tadashi Maeda, yang berada di Jalan Meiji Dori, sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta Pusat, dipilih sebagai lokasi perumusan naskah teks proklamasi pada dini hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengapa di kediaman Laksamana Tadashi Maeda? Kisahnya, tokoh pergerakan saat itu, Ahmad Subarjo, memiliki kedekatan dengan Laksamana Maeda. Kedekatan ini membuat Maeda lebih lunak terhadap keinginan Indonesia untuk merdeka. Subarjo diketahui aktif di organisasi Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia saat ia masih di Belanda. Pada masa pergerakan, ia menjadi wakil Indonesia bersama Muhammad Hatta, dalam Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah pertama di Brussel dan Jerman. Ketika kembali ke Indonesia, Subarjo aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Laksamana Maeda sudah kenal dengan pelajar Indonesia saat menjadi atase di Den Haag dan Berlin pada 1930. Dari sinilah komunikasinya terjalin dengan Ahmad Subarjo dan Hatta. Setelah menjadi atase di Den Haag dan Berlin, Maeda pindah tugas ke Indonesia, sebagai Kepala Penghubung Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Saat itu, ia mempekerjakan Ahmad Subarjo yang dikenalnya sejak lama di Belanda. Disebutkan, bahwa Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok untuk membawa kedua pemimpin tersebut ke Jakarta. Akhirnya, mereka berhenti di rumah Laksamana Maeda. Disinilah akan dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Maeda,
karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga kedua pemimpin itu tetap aman. Di ruang makan Laksamana Maeda inilah, tempat dirumuskannya naskah proklamasi kemerdekaan yang merupakan pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyampaikan pemikirannya secara lisan, sedangkan Bung Karno bertindak sebagai penulis konsep naskah proklamasi tersebut. Proses penyusunan naskah ini juga disaksikan golongan muda yang diwakili oleh Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Sementara, dari pihak Jepang ada Miyoshi dan Nishijima. Soekarno lalu membacakan naskah tersebut kepada orang-orang yang ada di salah satu ruang yang kini menjadi ruang pengesahan penandatanganan naskah proklamasi. Para pemuda yang berada di luar meminta agar teks proklamasi bernada keras. Akan tetapi, Nishijima tak mengizinkan agar tak terjadi hal yang tak diinginkan dan memicu amarah dari tentara Jepang. Beberapa kata yang diminta ada pada naskah teks proklamasi adalah penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Akhirnya yang dipilih adalah pemindahan kekuasaan yang dinilai lebih halus. Selanjutnya naskah diketik di ruang pengetikan teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Setelah teks proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke ruang pengesahan atau penandatanganan naskah proklamasi. Di ruangan ini, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang waktu subuh, hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bertepatan pada bulan suci Ramadan. Setelah naskah proklamasi ditandatangani, tim perumus membicarakan mengenai tempat pembacaan naskah proklamasi. Dan atas pertimbangan keamanan, maka Soekarno mengumumkan bahwa pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah kediamannya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi. Lokasi tersebut kini diabadikan sebagai Taman Proklamasi. Rumah Laksamana Tadashi Maeda sendiri saat ini sudah beralih fungsi menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sayuti Melik, dikenal sebagai pengetik naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan seorang jurnalis, sekaligus aktivis penentang kolonialisme. Kemahirannya dalam menulis, digunakannya untuk menyebarkan ide-ide pemikiran, maupun terjun langsung ke bidang jurnalistik. Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 25 November tahun 1908. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Sayuti. Perjuangan yang sangat gigih dari Sayuti Melik untuk membela bangsa ini, membuatnya harus keluar masuk penjara. Dari Salemba, Ambarawa, Singapura, hingga ke pembuangan di Gul, pernah dilewatinya. Namun, tantangan tersebut tidak membuatnya surut. Di balik jeruji besi, ia lebih giat belajar, meraup banyak ilmu dari berbagai buku. Dalam penyusunan naskah proklamasi ini, Sayuti Melik berperan sebagai pembantu dari Insinyur Soekarno, yang menulis rancangan teks proklamasi. Selanjutnya tulisan tangan tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Inilah peran penting Sayuti Melik dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia wafat pada tanggal 27 Februari tahun 1989 di usia 80 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih adalah sebutan bagi bendera Indonesia yang pertama. Bendera pusaka ini dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bendera pusaka pertama kali dinaikkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bendera pusaka tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13, yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih, yang tersusun secara bergantian. Bendera pusaka pertama dinaikkan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, setelah Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun pertama Revolusi Nasional Indonesia, bendera pusaka dikibarkan siang dan malam. Setelah Belanda kembali menguasai Jakarta pada 1946, bendera pusaka dibawa ke Yogyakarta dalam koper Soekarno. Ketika terjadi operasi Kerai, bendera pusaka dipotong dua lalu diberikan kepada Hussein Mutahar untuk diamankan. Mutahar diharuskan untuk menjaga bendera dengan nyawa. Walaupun kemudian ia ditangkap lalu melarikan diri dari tentara Belanda, Mutahar berhasil membawanya kembali ke Jakarta, menjahit kembali, dan memberikannya pada Sujono.
Sujono lalu kemudian membawa bendera tersebut ke Soekarno, yang berada dalam pengasingannya di Bangka. Setelah perang berakhir, bendera pusaka selalu dinaikkan sekali di depan Istana Negara pada setiap hari kemerdekaan. Namun karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1968, bendera yang dinaikkan di Istana Negara adalah replika yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka terdiri dari dua warna, merah di atas dan putih di bawah dengan rasio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian. Namun, juga terdapat arti lain. Salah satunya adalah merah melambangkan gula aren dan putih melambangkan nasi, keduanya adalah bahan yang penting dalam masakan Indonesia. Pada setiap tanggal 17 Agustus kita melaksanakan upacara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Tapi, apakah sahabat mengetahui, siapa saja sosok yang mengibarkan bendera Indonesia untuk pertama kali, pada saat peristiwa kemerdekaan tahun 1945? Ada 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera pada saat itu. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1911, merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Di masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer, dan tergabung dalam organisasi tentara bentukan Jepang tersebut. Karena kelihayannya, sepak terjang Latif di militer dinilai membanggakan. Ia pernah juga menjabat komandan kompi dan berpangkat Sudangko. Pangkat ini berada di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, yaitu Daidanko atau Komandan Batalion. Ketika berita kekalahan Jepang oleh sekutu terdengar Indonesia, bagi kalangan muda momentum ini dianggap sebagai kesempatan bagi Soekarno dan Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak Soekarno dan juga Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Upaya ini berhasil, hingga akhirnya pembacaan proklamasi. Latif Hendraningrat, termasuk orang yang mempunyai peran dalam peristiwa bersejarah ini. Dia adalah orang yang dipercaya mengamankan lokasi, sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Dia menempatkan prajuritnya di sekitar pegangsaan, dan mengamankan jalannya acara penting itu. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno, maka dilakukanlah pengibaran bendera merah putih. Pada saat itu, Latif memakai seragam tentara Jepang, karena ia merupakan salah satu pasukan PETA. Dia bersama Suhut Sastrokusumo mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kali, setelah proklamasi kemerdekaan. Suhut lahir pada tahun 1920. Dia merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Saat upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Suhut turut bertugas sebagai pengibar bendera untuk pertama kali. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Suhut dipercaya menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan. 2 hari kemudian, tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dibawa oleh golongan muda, yang diwakili oleh Sukarni dan Hairul Saleh, ke suatu tempat yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, Suhut tidak curiga terhadap Sukarni dan Hairul Saleh yang membawa Soekarno, dan tidak menganggapnya sebagai suatu penculikan. Malam harinya, Soekarno kembali ke rumah dan persiapan proklamasi kemerdekaan mulai dilakukan dengan matang. Pimpinan Kawedanan dan kecamatan sudah dikoordinasi. Suhut diperintahkan mempersiapkan tiang bendera. Tiang ini kemudian digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Suhut bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif Hendraningrat. Surastri Karma Trimurti, lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Mei tahun 1912. Dia menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta. Setelah itu, melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI. Selama masa pergerakan, Surastri Trimurti aktif di Partai Indonesia, Partindo. Dia juga berkarir sebagai guru sekolah dasar. Berprofesi sebagai guru tak menghentikannya tetap berkarya melalui tulisan. Surastri Trimurti sempat dipenjara karena mendistribusikan leaflet anti-kolonial. Selama di penjara, tulisan yang dihasilkannya justru semakin kritis. Setelah menikah dengan Sayuti Melik, mereka bersama-sama mendirikan koran Pesat di Semarang, yang sempat dibredel pada masa penjajahan Jepang. Saat proklamasi kemerdekaan, bersama Latif dan Suhut, ia turut bertugas sebagai pengibar bendera.
Surastri Trimurti pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia, di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang menjabat pada periode tahun 1947 sampai tahun 1948. Setelah itu, dia aktif dalam organisasi perempuan yang didirikannya, Gerwis, yang pada 1950 berubah menjadi Gerwani. Surastri Trimurti pernah dipenjara, karena tuduhan kepada organisasinya, Gewarni, yang dikabarkan dekat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Itulah beberapa cerita sejarah yang mengiringi peristiwa kemerdekaan Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung channel ini, dan tunggu video kami selanjutnya.